Selamat datang kembali, dan hari ini saya akan membuat video cara mengatasi empang yang bocor. Jadi ini menggunakan karung semen bekas, daripada dibuang mending kita manfaatkan. Ini caranya sangat mudah, cuma kita butuh tenaga ekstra bosku. Jadi ini contoh yang sudah saya isi tanah, ini pakai lumpur. Jadi kita manfaatkan lumpur yang ada di empang ini, karena ini saya menggunakan media sawah sebagai empang, makanya saya ambil tanahnya sebagai pembatas. Nah, ini kita masukkan dulu ke dalam karung semen ini. Sebenarnya banyak cara ya, bisa menggunakan spanduk bekas, plastik, mulsa dan sebagainya, tapi ini saya pikir adalah cara paling mudah dan murah, karena ini karung semen ini adalah sisa-sisa proyek irigasi, pembangunan irigasi sawah. Saya ambil daripada mereka buang dan itu hanya menjadi sampah, saya manfaatkan saja. Ini memang butuh tenaga, butuh kerja, dan waktunya juga sangat lama. Tapi ini sangat aman, sangat kuat, karena ini selain bisa mengatasi kebocoran empang, ini juga akan membendung air. Jadi intinya tidak mudah terjadi erosi ketika hujan, dan juga pasti kuat. Cara paling tepatnya sebenarnya kita bisa memanfaatkan rekan-rekan kita, keluarga kita, atau teman kita untuk bekerja sama membuat cara ini. Cuma karena saya tinggalnya di pinggir hutan dan sangat jauh dari keramaian, makanya saya bekerja sendiri. Itu pun kalau saya berdua paling cuma sama istri saya pegang kamera dan saya bekerja di empang. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya sangat lama, mungkin butuh sekitar 3 sampai 1 mingguan. Tapi usaha yang seperti ini, kerja keras seperti ini, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat pastinya bosku. Jadi apapun yang kita kerja itu, selama kita ikhlas dan disertai dengan doa, insya Allah pasti akan berhasil. Harapan saya sih semoga tidak bocor lagi, dan ikan-ikannya bisa nyaman, bisa aman di sini, airnya tidak terkuras, tidak bocor lagi. Nah, ini gunanya karung semen ini, pasti ketika kita simpan di bawah lalu kita tumpuk, itu karungnya akan mengembang. Jadi semakin sempit sehingga tidak ada celah untuk dilewati airnya. Nah, ini prosesnya kita gali sampai tanahnya mengeras ke bawah. Jadi kita cari tanah sampai ke bawah yang benar-benar keras, yang tidak berlumpur, lalu kita letakkan karungnya di bagian atasnya. Dan ini harus rapat, jangan ada celah. Modalnya cuma kita menggunakan cangkul dan karung semen, itu saja. Caranya seperti ini, kita letakkan, nanti kita susun lagi ke atasnya itu, jadi ada 2 karung. Kita susun untuk lebih mengantisipasi lagi supaya tidak terjadi kebocoran. Gunanya karung yang di atas ini untuk menekan ke bawah supaya karung yang bawah itu mengembang. Jadi untuk dasarnya kita letakkan dulu 1 karung, 1 baris karung sampai ujung, baru kita letakkan lagi karung yang satunya di bagian atas, jadi 2 susun. Ini lebih kuat, lebih kokoh, dan karung semen ini berbahan plastik, jadi tidak tembus air. Jadi saya sarankan menggunakan ini, karena ada juga karung semen yang bahannya kertas, itu tidak bagus, itu lunak. Kalau ini aman bosku, ini bahannya lebih kuat dari spanduk. Nah, sebenarnya karung semen ini adalah sampah, tapi sangat susah untuk kita dapatkan karena ini hasil dari proyek. Kalau misalnya tidak ada karung semen, bisa menggunakan bahan-bahan lain seperti plastik, mulsa, dan spanduk bekas. Tapi karena ini sudah ada karung semen yang tersedia, jadi makanya saya ambil. Ini saya gunakan untuk melapisi empang yang bocor. Jadi sedini mungkin saya menggunakan bahan-bahan bekas dan biaya-biaya yang murah, tapi hasilnya maksimal. Dan 2 hari terakhir saya sudah mencobanya, mempraktekkan di empang yang satu, di petak yang satu, dan hasilnya lumayan. Itu sedikit mengurangi kebocoran, bahkan hampir tidak ada kebocoran lagi setelah menggunakan karung ini. Karena proses kerja di karung ini adalah tekanannya sehingga terus mengembang, jadi tidak ada celah untuk dilewati air. Yang perlu diketahui juga, setelah menyelesaikan tugas ini, memasukkan tanah ke dalam karung semen,
lalu disusun sedemikian rupa, itu jangan langsung dulu disimpangi air. Kita rendam dulu, kita isi empangnya dengan air agar zat-zat kimianya itu bisa larut dalam air. Nah, setelah larut nanti kita bisa buang lagi airnya supaya zat-zat kimia yang ada pada karung semeng ini bisa mengalir, bisa hilang, karena itu berbahaya bagi ikan-ikannya. Jadi setelah diisi air, dipenuhi air, terus dikuras, diisi lagi. Kalau bisa 2-4 kali lah, supaya lebih aman, lebih bersih. Karena ini zat kimianya sangat berbahaya, itu bisa mengurangi atau bahkan membuat ikan-ikan kita mati. Jadi saya sarankan seperti itu. Mungkin dari Anda yang sudah pro, yang sudah lama bergelut di dunia empang, punya solusi lain. Itu bisa dibagikan, bisa ditulis di komentar. Misalnya, Bang, cara saya seperti ini. Kita saling berbagi karena saya ini seorang pemula, makanya kita juga butuh bimbingan. Saya butuh bimbingan, dan ini mungkin bukan yang pertama kali ya yang dilakukan oleh orang-orang, tapi karena di pikiran saya muncul ide ini, makanya saya lakukan. Dan itu terbukti bisa menangani kebocoran. Saya sudah mempraktekkan di empang yang satu. Cuma sekarang saya fokusnya di sini, jadi mungkin videonya nanti bakal menyusul yang sudah saya praktekkan. Karena ini judulnya mengatasi empang bocor, makanya saya fokus di sini dulu. Nanti yang sudah selesai, bagaimana hasilnya baru saya video lagi. Membuat empang itu gampang-gampang susah, dan tingkat kerumitannya itu pasti sangat banyak. Setelah kita mengatasi kebocoran, muncul lagi masalah lain seperti masalah hama, hama burung, hama biawak, hama manusia. Dan setiap hari saya mempelajari masalah-masalah itu dan mencari solusinya. Dan itu sangat-sangat menguras pikiran. Sudah selesai sepotong seperti ini. Memang harus kerja keras, tapi hasilnya pasti bagus. Ini selain bisa membendung air, ini juga bisa mengatasi kebocoran. Jadi nanti ketika ada air, otomatis karungnya akan mengembang. Jadi yang lubang-lubang ini yang ada selanya ini pasti akan saling menutupi. Itu pun kalau ada lubang kita bisa tempeli tanah atau benda-benda yang keras lainnya yang bisa menahan air. Ini kurang lebih 30 karung kita sudah isi, pasang. Ini luas empangnya 15 kali 7. Setelah terpasang semua, setelah tersusun, kita double lagi lumpur di atasnya supaya lebih besar, supaya lebih kuat dan karungnya bisa mengembang. Jadi kita lanjut lagi mengisinya supaya lebih aman. Bagi Anda yang baru bergabung di channel saya, bisa langsung klik subscribe. Jangan lupa di share, dibagikan teman-teman yang membutuhkan video ini, sesama penghobi ikan. Karena mungkin mereka sudah mencari solusinya di mana-mana dan mengerjakan juga hasilnya tidak maksimal. Cara ini menjadi alternatif pilihan untuk dilakukan. Karena saya sudah mempraktekkannya dan hasilnya sangat memuaskan. Hasil dari karung semen ini setelah disusun sedemikian rupa, selain bisa mengatasi kebocoran, itu juga rapi. Jadi empang kita menjadi rapi dan aman. Selain tidak bocor lagi, airnya tidak meresap, tingkat kerapian pada sisi-sisi di empang itu cukup bagus. Jadi sangat cocok digunakan di empang tanah. Saya Akmal Yunem, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.